Apa yang dimaksud dengan dai atau mubaligh lah, itu adalah penyeru atau orang yang mengajak, kurang lebih seperti itu. Maka padanan kata untuk bahasa Indonesia yang paling tepat itu adalah penceramah. Sedangkan apa yang dimaksud dengan ulama itu maknanya jauh lebih sakral, lebih dalam, dan lebih dari satu pemaknaan. Makna yang pertama dari ulama itu adalah bahwa dia adalah yang mengetahui atau yang memiliki ilmu atau yang memiliki kepakaran dalam ilmu tertentu, dalam spesifikasi tertentu. Maka terjemahan yang paling enak untuk bahasa Indonesia untuk ulama itu adalah pakar atau ilmuwan. Begitu. Tetapi di dalam Al-Qur'an ada definisi yang lain yang saya sebut tadi sebagai lebih sakral, lebih transendental. Yang dimaksud dengan ulama itu adalah orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, takut pada Tuhannya itu artinya ini adalah kualitas mental, bukan kualitas intelektual seperti definisi yang pertama tadi. Kualitas mental yang terkait dengan takut kepada Tuhan itu artinya dia berkesadaran tentang Tuhan, karena itu dia menjadi takut terhadap Tuhan. Nah, apa itu takut? Dalam hal ini maka terjemahannya itu menjadi takwa. Karena baik takut maupun takwa itu sama-sama diambil dari bahasa Arab dan berasal dari sumber kata yang sama. Maka nama lain dari ulama adalah muttaqin atau orang yang bertakwa. Kurang lebih seperti itu. Lalu apa juga yang dimaksud dengan takwa? Nah, ini kalau kita nanya kepada guru PKN, biasanya mereka akan menjawab yang dimaksud dengan bertakwa itu adalah menjalankan seluruh perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Sebenarnya ini adalah definisi yang rancu dan tidak memiliki sumber sama sekali. Saya pernah dulu menelusur dari mana sesungguhnya definisi ini, tetapi saya tidak bisa menemukan siapa orang yang pertama kali mendefinisikan ini. Kenapa saya harus mencari-cari siapa orang yang pertama kali mendefinisikan ini? Karena ini adalah definisi yang rancu, setidaknya dalam sudut pandang agama Islam. Kenapa bisa rancu begitu? Karena dalam agama Islam setiap orang tidak pernah dituntut untuk menjalankan seluruh perintah Tuhan dan menjauhi seluruh larangannya. Kenapa seperti itu? Karena manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa, dan karena itu tuntutan buat manusia itu adalah beragamalah sesuai kemampuanmu. Jadi ikutilah agama sebaik yang bisa kamu lakukan, bukan seluruhnya. Maka di dalam Islam pun misalkan ada sebuah pernyataan bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya dan orang beriman itu akan melihat apa yang kamu upayakan, bukan apa yang kamu hasilkan. Atau kemudian dalam fragmen yang lebih kita pahami itu dalam masyarakat kita sebut bahwa orang baik itu disebutnya sebagai orang soleh. Kan orang ya dalam agama Islam itu orang baik itu orang soleh. Soleh itu apa? Soleh itu islah, soleh itu memperbaiki diri. Jadi artinya dalam konsepsi agama Islam orang itu tidak mungkin sempurna. Selamanya dia tidak mungkin sempurna. Karena itu yang paling baik itu bukan orang yang tidak punya dosa. Yang paling baik itu adalah orang yang berdosa tetapi dia memperbaiki dirinya sendiri. Maka memperbaiki diri itu kemudian bersinonim dengan kata baik. Begitu. Nah, dengan demikian maka tidak mungkin ada penjelasan atau definisi bahwa takwa itu adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, ketika kita sudah masuk pada tahap ini, kita akhirnya juga jadi bingung. Kok definisi ulama itu menjadi ada di dua ranah yang sangat berbeda, ada dalam kualitas yang berbeda dan nampaknya ada di dimensi yang berbeda. Yang satu terkait dengan kualitas mental, yaitu rasa takut atau kesadaran tentang Tuhan. Sedangkan yang lain lagi itu terkait dengan kualitas intelektual, yaitu seberapa banyak pengetahuan yang dia miliki terkait dengan nilai-nilai tertentu. Kok bisa bertentangan seperti itu? Atau kenapa bisa ada di dua ranah yang berbeda seperti itu? Sebenarnya ini tidak benar-benar berbeda, Baraya. Jadi ceritanya adalah seperti ini. Kalau Baraya menguasai kemampuan intelektual tertentu, misalkan terkait dengan ilmu pengetahuan yang sangat besar tentang ilmu-ilmu agama, maka Baraya akan mencapai takwa sebagai takut kepada Tuhan atau kesadaran terhadap Tuhan. Tapi kalau Baraya memulainya dari Baraya sadar dan takut terhadap Tuhan, maka Baraya pun akan mendapatkan ilmu yang memadai tentang ketuhanan atau tentang agama atau tentang hal yang semacam itu. Nah, jadi dalam hal ini kita sudah bisa menemukannya. Tetapi kalau kita sudah sampai pada kesimpulan ini pun kita akan menemukan sebuah ganjalan baru. Kalau kita berhasil menyimpulkan sampai di situ, maka kita tidak bisa menyimpulkan apapun karena itu sepenuhnya sudah menjadi gaib. Kan bagaimana mungkin kita bisa mengukur seseorang takut pada Tuhan itu berapa levelnya?
Kan nggak bisa. Kalau misalkan ada seorang yang pakar dalam ilmu pengetahuan misalkan, maka kita bisa mengujinya, kita bisa memverifikasinya, kita bisa melihat jurnal ilmiahnya, kita bisa melihat bagaimana karyanya di dunia nyata dan sebagainya. Tetapi seseorang yang dikatakan bertakwa dalam artian dia sadar akan Tuhan, kan kita nggak bisa mengukurnya. Nah, tetapi kalau tidak bisa diukur, bagaimana mungkin ceritanya ulama-ulama sepanjang sejarah atau dalam tradisi klasik orang-orang Islam berani-beraninya mendefinisikan para ulama? Kalau ulama itu tidak terdefinisikan, kenapa malah di sini terdefinisikan? Nah, alasannya adalah karena kesadaran akan Tuhan itu, atau seberapa banyaknya ilmu yang kita miliki tentang nilai-nilai ketuhanan itu, pasti akan termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari, akan termanifestasi dalam kehidupan yang nyata. Karena iman itu adalah keyakinan dalam hati, kemudian diucapkan secara lisan dan mewujud dalam perbuatan. Kan seperti itu. Maka misalkan begini, kita ketemu sama sosok yang namanya Gus Baha. Apakah dia seorang ulama? Nah, kan pertanyaannya begitu ya. Apakah beliau itu adalah seorang ulama? Kalau kita melihat dalam satu sisi intelektual misalkan, bahwa beliau itu bukan profesor, bahkan sekolahnya pun kita gak tahu, kan dia mondok ya. Tetapi ketika dia dianggap sebagai salah satu rujukan utama bagi profesor-profesor di Indonesia terkait dengan tafsir, fikih, dan hadis, maka kita bisa mengetahui kepakarannya. Dan karena kita sudah mengetahui kepakarannya, maka dalam satu sisi itu kita bisa mengetahui bahwa beliau itu adalah ulama. Begitu. Lalu bagaimana juga dengan sisi yang lainnya, bahwa dia itu harus mendekatkan diri pada Tuhan, atau dia memiliki kesadaran yang kuat terhadap Tuhan. Nah, kesadaran yang kuat terhadap Tuhan itu nampak dari kehidupan kesehariannya. Misalkan ketika beliau itu ceramah, maka beliau tampil apa adanya. Tampil apa adanya dalam artian ngomongnya bahasa Jawa. Kemudian penampilannya adalah penampilan yang ya tidak dineko-neko, dia hanya pakai peci yang nemplok di kepalanya doang itu, bajunya putih, dan atau mungkin itu saja, yang kadang-kadang kancingnya lepas, satu dua di atasnya, kemudian pakai sarung di bawahnya, dan lain sebagainya. Nah, hal yang semacam ini adalah hal yang sepele, tetapi maksudnya begini Baraya, seseorang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan, atau seseorang yang memiliki kesadaran akan Tuhan, maka dia tidak mungkin, saya garis bawahi ya, maka dia tidak mungkin menjadikan dirinya dicampuri dengan atribut-atribut yang tidak dia miliki. Maksudnya begini, saya pernah ikut pada sebuah kajian dari seorang mubalik paling terkenal di Indonesia. Saya tidak sebutkan namanya, tapi paling terkenal se-Indonesia. Acaranya itu live di TV, ditayangin, tapi saya ada di depannya dia pada waktu itu. Nah, ketika live-nya itu berhenti gara-gara jeda iklan, itu beliau ke belakang, si ulama, si mubaligya itu ke belakang, kemudian kembali lagi dengan bedak, dengan wajahnya yang sudah lebih bersinar, lebih bedak, karena pakai pemutih kayak gitulah. Dia katakan kepada jamaah yang ada di situ, termasuk saya ada di sana, bahwa di layar televisi dia harus tampak lebih bersinar, tampak lebih cerah. Kan orang-orang Islam itu biasa, wah lihat wajahnya benar-benar tampak beriman dan sebagainya gitu kan. Nah, dia sadar itu, maka dia menggunakan itu. Seperti itu. Nah, orang-orang yang memiliki kesadaran akan Tuhan, maka dia tidak mungkin menambahkan atribut yang bukan miliknya sendiri. Hal semacam ini bisa kita lihat misalkan dalam definisi riya. Apa itu riya? Ingin kelihatan sama orang lain. Ini sebenarnya adalah salah satu dosa yang sangat besar di sisi Tuhan. Jadi pada prinsipnya bahwa Islam itu menuntut seseorang itu untuk ikhlas. Motif kehidupannya itu adalah benar-benar suci, benar-benar bersih. Nah, ketika motifnya itu terkait dengan manusia, maka ini disebutnya riya. Nah, ketika kita sholat, dari mana kita tahu bahwa sholat kita ini riya atau tidak? Kan kita tidak tahu. Itu kan urusan gaib, itu urusan dirinya dan Tuhan saja. Tetapi kita bisa mengetahui dari manifestasinya. Misalkan, ketika orang sholat, ternyata sholatnya itu di dalam dan di luar masjid sama kualitasnya, durasinya dan sebagainya, atau ketika dia sholat berjamaah dan sholat sendirian ternyata khusyuknya sama, maka kita bisa mengetahui atau bisa menemukan indikasi bahwa dia itu tidak riya.
karena sama. Tetapi ketika kalau sholat sendirian itu cepat, sedangkan kalau sholat di masjid menjadi lebih tertata dan baik, maka kita mengetahui bahwa itu adalah orang yang sedang ria. Kan seperti itu. Jadi maksudnya kualitas-kualitas mental atau kualitas-kualitas sakral yang ada dalam diri kita itu sesungguhnya memang gaib, tetapi itu terwujud, termanifestasi dalam kehidupan yang nyata, yang sehari-hari. Maka dalam hal ini kita juga bisa melihat seseorang yang tampil sederhana, yang tampil apa adanya, dan kemudian tidak menambahkan atribut-atribut yang aneh ke dalam dirinya, maka bisa jadi, tidak selalu benar, tapi bisa jadi ini adalah indikasi bahwa beliau memang memiliki kesadaran ilahiyah yang sangat kuat. Maka dari itu, kalau Baraya misalkan buka sumber-sumber klasik dari sejarah peradaban Islam tentang ulama misalkan, maka para ulama itu sering diterjemahkan sebagai kualitas mental. Misalkan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya yang sangat terkenal itu, beliau menyampaikan tentang karakteristik ulama yang dia sebut misalkan begini, yang di bab 1 itu Ihya Ulumuddin dia katakan Imam Abu Hanifah itu ulama, kata Imam Al-Ghazali. Tetapi karena apa? Karena ilmu fikih? Bukan. Ilmu fikih itu ilmu dunia. Kata Al-Ghazali itu ilmu fikih itu ilmu dunia. Yang membuat Abu Hanifah dianggap sebagai ulama adalah karena dia memiliki kedekatan dengan Tuhan. Atau misalkan dalam buku yang lain, karya Abul Aun Al-Hambali yang judulnya buku Giza Al-Bab, itu justru disebutkan di situ ada 10 kriteria ulama. Dan dari 10 kriteria ulama itu seluruhnya adalah kualitas-kualitas mental. Misalkan bahwa ulama itu menyampaikan dengan ikhlas, dengan baik. Kemudian dia pemaaf, dia membuka rumahnya sebaik-baiknya untuk masyarakat, tidak menutup diri, tidak sombong, tidak angkuh. Dia mudah sekali untuk bercengkrama dengan orang lain, tidak pernah mencela, tidak pernah memaki dan sebagainya. Pokoknya ada 10 kriteria ulama yang disebutkan di situ, dan sekali lagi sepenuhnya adalah terkait dengan kualitas mental. Nah, kenapa bisa terkait dengan kualitas mental? Karena yang saya bilang tadi, ulama itu adalah orang yang bertakwa, orang yang berkesadaran atas Tuhan, dan kesadaran atas Tuhannya itu dibangun atau membangun dari kemampuan-kemampuan intelektualitasnya. Jadi kualitas intelektual dengan kualitas mental itu bersatu, tetapi yang lebih dalam daripada itu adalah bagaimana dia berperilaku terhadap dirinya, terhadap Tuhan, kepada lingkungan, dan kepada masyarakat. Tapi kan seorang ulama itu harus kelihatan sanad keilmuannya dan sebagainya. Bagaimana ini seperti ini? Ya memang harus kita ketahui itu, tetapi harus digarisbawahi juga bahwa kalau ada ulama yang kemudian dia benar-benar menekankan tentang statusnya sebagai ulama pesantren anu, jebolan anu, atau dia memiliki gelar tertentu misalkan kiai atau Habib atau apa dan sebagainya, maka kata Imam Al-Ghazali itu justru adalah indikasi kuat bahwa dia adalah ulama palsu. Jadi ulama yang tidak boleh diikuti. Misalkan seperti ini hal-hal yang paling sederhana aja. Nabi Muhammad menyampaikan bahwa tidak beriman orang yang suka mencela dan berkata kasar. Nah, sekarang kita mengetahui ada seorang ulama atau orang yang disebut sebagai ulama, tapi ngomongnya kasar luar biasa, atau dia sering sekali mencela pihak lain. Maka saya harus katakan berdasarkan hadis Nabi yang barusan itu, jangankan dia disebut ulama, imannya saja diragukan. Nabi sendiri yang mengatakan tidak beriman orang yang suka mencela dan orang yang suka berkata kasar. Nah, sekarang orang-orang atau masyarakat mengenal dia sebagai ulama karena gara-gara dia mengetahui tentang hadis dalam jumlah yang sangat banyak, mengetahui tafsir Quran dan sebagainya. Itu bukan kriteria utama. Kriteria utamanya itu adalah terkait dengan kesadaran-kesadaran mental, kualitas-kualitas mental. Kalau dia baik, kalau dia santun, maka mungkin dia ulama. Tetapi kalau dia berkata kasar, dia tidak memiliki kemungkinan bahwa dirinya adalah ulama. Maka disinilah pentingnya sesuatu yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita itu jangan sampai tidak bisa membedakan mana mubaligh atau dai dan mana ulama. Itu beda cerita. Kebanyakan di antara kita itu senang pada orang yang disebut sebagai ulama itu karena dia mubaligh, karena ngomongnya enaken, ada lucu-lucunya, pakai stand up komedi segala ngomongnya begitu ya. Terus ada aksen-aksen yang lucu dan sebagainya, dan karena itu kita senang terhadap ceramah-ceramahnya. Itu boleh Baraya senang pada ceramahnya, tetapi dia belum tentu ulama, dia mubaligh. Seperti itu. Karena kalau ulama itu dengan tanpa atribut apapun, dengan apa gitu, dia bisa menentramkan hati, dia bisa menguatkan iman, bahkan ketika dia tidak mengeluarkan apapun juga. Misalkan
Ibnu Taimiyah itu pernah berhadapan dengan orang yang kesurupan. Orang yang kesurupan itu sama ulama-ulama yang lain, wah diruqyah, dijampe apa gitu ya. Datang Ibnu Taimiyah, baru aja datang belum ngapa-ngapain, kesurupannya sembuh. Kenapa seperti itu? Jadi orang yang memiliki kualitas keimanan yang sangat kuat, orang yang ulama beneran itu dia gak usah pakai gimmick apapun, dia sudah benar-benar menguatkan iman. Ketika kita ketemu sama orang, dia lihat senyumnya doang, nggak ngapa-ngapain, kita kerasa banget ada desiran, ada kekuatan batinia dari dia itu. Kan seperti itu. Sedangkan kalau ulama-ulama yang kita anggap sebagai ulama, tetapi dia hanya sekedar mubalik saja, atau bahkan mungkin ulama su, maka itu tidak menjadi seperti itu. Jadi begini Baraya ceritanya. Ulama beneran itu pewaris para nabi. Kalau kita mengikutinya, maka kita mengikuti di jalan yang lurus. Tetapi kemudian ada ulama palsu atau ulama su. Ulama su itu sama Nabi Muhammad dikatakan sebagai makhluk paling busuk di kolong langit. Nah, jadi balik lagi misalkan ke kasus yang Gus Baha tadi itu. Apakah Gus Baha itu ulama atau bukan? Ya, sejauh yang kita ketahui. Jangan lihat dulu namanya, tapi lihat karakteristiknya. Apakah dia suka mencela atau tidak? Apakah iman kita bertambah kuat ketika mendengar ceramahnya atau tidak? Dan lain sebagainya. Maka itu adalah ulama asli. Tetapi kalau ada ulama yang kemudian ketika kita mendengar ceramahnya, kita menjadi tersulut emosi, kita menjadi susah untuk berintelektual, maka itu pasti adalah ulama palsu, ulama su yang harus kita tinggalkan. Begitu Baraya, semoga dipahami bersama. Sekali lagi, saya tidak sedang menekankan pada satu figur tertentu, tapi ini mah bisa umum terhadap siapapun. Ada 7 penyakit ulama di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, yang sampai sekarang itu justru membuat orang-orang muslim ilfil dengan agamanya sendiri. Apa itu? Yang pertama, itu adalah kalangan ulama itu adalah kalangan yang paling sering dan paling mudah untuk menuding dan menghakimi orang lain. Dan penghakiman mereka itu terkait pada urusan-urusan pribadi, pada urusan-urusan privat, bukan urusan-urusan yang luas gitu. Jadi misalkan kemarin ada kontroversi Pak Deddy Mulyadi. Kontroversi Pak Deddy Mulyadi itu kan seharusnya terkait dengan kebijakannya, keputusan-keputusan publik dan sebagainya. Tapi kalau misalkan ada ulama macam Pak Habib Rizik atau Pak Alfian Tanjung yang semacam itu, kritik mereka itu tidak diarahkan pada hal-hal yang besar, tapi dikritik pada pribadinya, dia musyrik atau enggak, dia menjalankan ajaran agama Sunda Wiwitan atau tidak, itu yang menjadi fokus pikiran mereka itu gitu. Dan ketika misalkan Baraya ketemu sama ustadz-ustadz yang semacam itu, mereka juga akan menghakimi secara pribadi pada Baraya. Kapan nikah? Kenapa tuh nggak nikah-nikah? Kamu kan umurnya udah segini, udah cukup. Hah? Nggak punya persiapan, nggak punya penghasilan, udah nikah aja dulu karena dari situ nanti penghasilan ngikut gitu. Itu yang mengatakan seperti itu siapa? Ya orang-orang yang mengaku berdasarkan dalil agama. Jadi Baraya dihakimi. Kemudian apalagi misalkan Baraya yang kerja di bank itu dihakimi. Aduh, subhanallah, Anda itu bagaimana ceritanya ya? Anda menghidupi diri dan keluarga sendiri dengan uang haram. Emang kok tega sih kayak gitu? Jadi dihakimi juga. Kerjaan Baraya itu dihakimi. Pokoknya mah yang apa-apa yang berurusan dengan pribadi Baraya itu dihakimi. Tapi menyangkut masalah-masalah yang umum, yang besar, itu mereka itu biasanya bungkam. Ketika ada korupsi 1.000 triliun misalkan di Indonesia, apa yang pernah mereka komentari? Diam, mereka senyap. Kalau misalkan ada penyelewengan dana desa, penyelewengan dan apa, mereka bungkam, mereka diam. Ketika misalkan ada di Indonesia itu penyelundupan, sabu-sabu, narkoba dan sebagainya, mereka bungkam, mereka diam. Mereka itu balik lagi ke tema-tema yang sudah mereka ketahui dan sudah mereka sampaikan sebelum-sebelumnya dan diulang-ulang gitu. Urusannya adalah sabar, takwa. Bagaimana sabar dan takwa itu? Ya nggak tahu, pokoknya mah gitu aja. Nanti itu digunakan untuk menghakimi. Jangankan menghakimi orang-orang yang awam seperti kita. Sesama ulama tuh saling menghakimi satu sama lain. Itu sesat, hati-hati, jangan ke situ. Baraya pasti sering banget, template banget ngedengar kalau Ustadz ngomong tuh hati-hati. Hati-hati jangan ke situ, hati-hati jangan ke situ. Gitu aja terus-terusan. Ke siapa? Jangan ke pengajian ulama itu, jangan pengajian ulama itu, jangan ke sana, terus aja seperti itu. Mereka tuh mudah menghakimi, bahkan menganggap sesat, menganggap kafir orang lain, menganggap bahwa orang lain itu berbahaya dan sebagainya dan harus diperangi dan seterusnya dan seterusnya.
Ya nggak enak lah Baraya kalau misalkan dihakimi secara sepihak oleh pihak lain yang kemudian memberikan kepada kita bahwa dia liberal, bahwa dia kafir, bahwa dia musyrik, dia ikut orientalis dan sebagainya, dihakimi sepihak, tapi hanya urusan-urusan pribadi saja. Ketika kemaksiatan yang terjadi merajalela ada di depan mata, mereka bungkam. Iya kan? Iya, ya itulah. Makanya kaum muslimin itu jadi ilfil sama ulamanya sendiri. Dan itu baru kebiasaan nomor satu. Kebiasaan nomor dua apa? Kebiasaan nomor dua itu ironi, yaitu apa? Mereka sering menganggap remeh dan mengomentari jelek terhadap ilmu-ilmu pengetahuan modern sambil mereka menganggap bahwa ilmunya itu adalah yang paling tinggi. Padahal sebaliknya ilmu mereka itu banyak yang gak bermanfaat, Baraya. Kalau misalkan Baraya mau jujur, ilmu mereka itu banyak yang gak bermanfaat. Jadi mereka ngomentari, ngapain belajar matematika, nggak dibawa ke akhirat? Ngapain belajar fisika? Emang nanti sama Allah dihisab itu ilmu itu? Ya mereka tuh meremehkan sedemikian rupa terkait dengan ilmu-ilmu yang mereka sebut sebagai ilmu duniawi. Tetapi terhadap ilmu yang mereka kuasai, wah mereka itu benar-benar jumawa. Padahal ilmu mereka itu ya seputar lisan saja, ya seperti dalil Nabi itu mengatakan kaum muslim itu di akhir zaman hanya di lisan saja kalau ngomong tuh. Jadi ya ngomong ayat, dalilnya misalkan harus membantu fakir miskin. Terus gimana caranya? Kan caranya itu harus pakai ilmu ekonomi. Nah, tapi mereka abaikan ilmu ekonomi itu ilmu duniawi gitu. Bahwa misalkan kaum muslimin itu harus tidak boleh berpecah belah. Bagaimana cara tidak berpecah belah? Ya belajar ilmu sosiologi, tapi ilmu sosiologi ilmu duniawi gitu kan dan sebagainya. Nah, jadi mereka itu meremehkan ilmu-ilmu yang lain, mentertawakan ilmu-ilmu yang lain sambil mereka juga sebenarnya apa ya kontribusi mereka terhadap dunia? Apakah mereka mampu membangun sebuah peradaban yang besar? Apakah mereka misalkan bikin jembatan gratis untuk masyarakat? Apakah mereka bikin pesawat, helikopter, bikin mobil, kapal pesiar? Tidak, mereka hanya menceritakan tentang sesuatu yang gaib, kemudian mereka mengklaim bahwa itu adalah perkataan dari Tuhan gitu. Padahal interpretasi mereka sendiri, pilihan mereka sendiri gitu. Makanya kebiasaan mereka untuk mensakralkan pikiran sendiri itu membuat mereka itu berpecah belah. Kemarin misalkan ada orang-orang Wahabi mengatakan apapun yang terjadi, pemimpin itu harus dihormati, tidak boleh diikuti. Itu menurut Islam. Kata orang Muhammadiyah, ya boleh dikritik, pemimpin itu boleh dikritik, bagaimanapun ya kita harus lawan kezoliman itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Dua-duanya itu adalah tafsiran mereka terhadap agama, tapi mereka menganggap bahwa tafsiran itu sakral, walaupun hasil olah pikir mereka sendiri gitu. Hanya gara-gara bersumber dari dalil yang kemudian mereka olah dengan pikiran mereka sendiri, mereka mengira bahwa itu adalah dalil dari Tuhan langsung gitu. Ya gitu kan, dan akhirnya mereka berantem satu sama lain gitu. Dan ya iya manfaatnya apa? Jadi maksud saya gini nih Baraya, kalau misalkan manfaat dari ulama itu katakanlah adalah memperbaiki moral dan etika dan sebagainya, wilayah-wilayah yang paling banyak ulamanya itu adalah wilayah-wilayah yang kriminalitasnya paling banyak, paling tinggi. Baraya nggak percaya silakan cek. Kita misalkan jalan-jalan yang agak jauh ke Belanda gitu. Di Belanda itu tidak ada kriminalitas atau hampir tidak ada kriminalitas. Sedemikian sehingga penjara kosong dan mereka terpaksa harus impor narapidana dari luar negeri hanya agar penjaranya ada penghuninya. Tetapi di antara sedikit kriminalitas, Baraya cek di Belanda, kriminalitas paling tinggi itu adalah di circle-nya para ulama, ulama muslim. Mau ngecek? Silahkan. Nah, begitupun di negara-negara yang lain gitu. Makanya di Eropa itu sekarang Islamofobia menjadi semakin lama semakin banyak ya. Di antaranya adalah mereka menerima, orang-orang Eropa itu menerima imigran dan imigran itu bikin masalah. Ya faktornya tentu saja bukan hanya agama gitu ya. Tapi karena latar belakang secara individu, kemudian kebudayaan dan sebagainya. Iya, tapi balik lagi, kalau memang ulama-ulama itu memang bermanfaat, berfaedah, ya seharusnya mereka itu bisa menekan angka kriminalitas. Tetapi kan kita tidak melihat data statistik itu. Justru kriminalitas menjadi sangat tinggi kalau misalkan ada di sekitar ulama itu. Nah, kalau misalkan Baraya tidak percaya dengan ini, ya silakan marah-marah, ya silakan. Tapi balik lagi, alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita benar-benar memperbaiki diri. Karena kalau tidak, itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa kaum muslimin dan ulama dewasa ini banyak ditinggalkan, banyak dibenci. Karena mereka itu meremehkan ilmu-ilmu yang lain, meremehkan pekerjaan yang lain, sambil kemudian mengagung-agungkan apa yang mereka ketahui dan menganggap itu adalah sesuatu yang sakral. Terus alasan ketiga yang membuat kaum muslimin itu banyak yang ilfil dan akhirnya menjauhi para ulama, diantaranya apa? Ulama-ulama itu, atau ulama dalam tanda kutip ya, setiap saya ngomong kata ulama itu pasti tanda kutip gitu ya. Ulama-ulama yang dimaksud itu adalah ulama-ulama yang tukang morotin jamaah,
tapi gak pernah ngasih sesuatu gitu. Jadi ketika mereka misalkan menghakimi pegawai bank itu haram, ini itu haram, ini itu haram. Apa solusinya? Ya enggak, cuma nasihat aja udah titik sampai di situ gitu. Apakah mereka memberikan kontribusi misalkan minjemin duit juga enggak. Dan kalau misalkan Baraya ngecek, lihat YouTube sekarang. YouTube Short misalkan. Iklan paling banyak di situ itu adalah iklan pesantren atau ustadz atau ulama minta bantuan untuk bikin pesantren, untuk santri-santrinya, untuk bangunan begini dan begitu dan sebagainya. Bahkan banyak itu ulama-ulama yang sangat besar, yang sangat tenar, yang pengikutnya banyak di Indonesia, masang iklan YouTube hanya untuk ngemis minta derma gitu. Ya kenapa? Ya karena mereka nggak menguasai ilmu ekonomi yang mereka anggap itu sebagai ilmu yang sepele. Tapi giliran yang seperti ini mereka akhirnya kocar-kacir, akhirnya minta-minta. Kalau misalkan Baraya lihat di jalan-jalan masih banyak yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan pesantren, tapi minta-minta duit kemana-mana. Kan seperti itu. Nah itu tuh sesuatu yang harus diperbaiki. Tetapi alih-alih memperbaiki diri, kalau misalkan saya ngomong fakta seperti ini, mereka malah marah-marah. Ya kan? Ya, kayak gitulah. Balik lagi Baraya. Ulama-ulama yang dimaksud itu memang suka morotin, apalagi yang levelnya Habib-Habib itu di pengajiannya itu dia minta. Bos baju, bos baju, bos baju mesti dapat bos baju itu. Ini orang-orang yang punya berkah mesti dikasih tahu. Ente mau kasih berapa? 50 juta, 25 juta. 25 Bib. Selamat. Fatihah. Mudah-mudahan bajunya lakuin deh. Berdiri. Tuh lihat. Siapkah Anda membeli baju yang bernama baju Superman? Pokoknya nanti hubungin Ustadz Jenab. Ustadz Afwan, Sukron. Nah, alhamdulillah 200 juta. Dan mereka itu ya, kalau misalkan bikin pengajian, mereka minta sumbangan. Kalau mereka mau bikin pesantren, mereka minta sumbangan. Kalau mereka mau bangun masjid, mereka minta sumbangan. Minta aja terus, minta sumbangan. Adakah di antara mereka tuh yang memberi gitu? Saya ingat bahwa ulama-ulama zaman dulu, katakanlah misalkan Imam Abu Hanifah itu kaya raya luar biasa. Ketika dia punya kecukupan uang, ya semua muridnya digratiskan, bahkan semua muridnya itu dikasih beasiswa sama dia. Dia ngasih, nggak minta, dia ngasih. Begitupun dengan Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal itu sebaliknya, dia gak punya duit, dia miskin harta. Saking miskinnya kerjaannya itu adalah kuli bangunan. Level ulama tapi mau kerja jadi kuli bangunan. Saking tidak mau minta sedekahnya. Sedangkan ulama-ulama zaman sekarang dikit-dikit minta. Kalau bikin pesantren, bikin yayasan pendidikan, mobilnya mewah, gagah, apa hasil minta sedekah dari orang lain. Minta. Itu yang ngomong kayak gitu tuh mengatasnamakan ulama. Dan itu bahkan di-share di mana-mana. Jadi mempermalukan kaum muslimin di depan orang-orang non-muslim itu mereka tuh bangga biasa aja. Gitu. Itu yang membuat orang-orang Islam itu jadi banyak yang ilfil sama para ulamanya sendiri. Kemudian yang nomor 4 itu adalah mereka tuh suka bikin double standard gitu. Jadi kalau misalkan orang lain maksiat, mereka tuh yang paling rajin untuk nasihatin, marah-marah, mengkritik, bahkan menghujat. Tapi giliran mereka melakukan hal yang sama, mereka justru marah-marah kalau misalkan dikritik gitu. Iya kan? Ya misalkan gini lah, kemarin itu ada gus-gusan di Jawa Tengah itu. Dan Habib itu ya. Jadi kalau mereka ngadain sholawatan itu pakai lampu disco, kemudian suaranya jeduk-jeduk gitu ya, kemudian ada jogetnya segala rupa. Ya persis sama kayak dugem tapi sholawatan. Dan ketika kita kritik itu, kita yang dianggap, kamu ngajinya kurang jauh, kamu Wahabiyah, kamu nggak ngerti apa-apa soal dakwah, ya gitu. Jadi ketika mereka misalkan melakukan kemaksiatan, melakukan hal yang aneh-aneh, mereka justru malah menuding orang lain itulah yang salah. Ketika mereka misalkan melakukan pencabulan, kan banyak pesantren-pesantren yang cabul, pesantren-pesantren yang banyak kemaksiatan di sana. Tapi kalau misalkan kita kritik mereka, kita yang dianggapnya salah, kita yang dianggapnya ngajinya kurang jauh, kita yang dianggapnya tidak beragama dengan sangat baik. Begitu kan? Atau misalkan kasus yang kemarin, kasus orang-orang Garut. Jadi pas puasa kemarin itu ada warung nasi yang buka dan akhirnya di situ ada yang makan, digerebek juga, lalu sambil marah-marah ada yang disiram. Jadi yang makan di bulan puasa itu disiram pakai teh gitu ya, ada yang digebrak meja, digulingin mejanya dan sebagainya. Pertanyaan saya adalah kenapa mereka marah-marah terhadap orang yang batal puasa, sedangkan diri mereka sendiri pun batal puasanya. Jadi mereka mereka marah karena orang lain puasanya batal, sedangkan dirinya pun sendiri adalah
batal puasanya. Kan kalau marah-marah sambil ngajak orang berantem itu kan batal puasanya. Tapi mereka lakukan itu gitu. Dan itu hal yang umum, hal yang lumrah untuk mereka lakukan gitu. Mereka tuh biasa menghakimi orang lain gitu. Dan setelah itu mereka malah playing victim. Please lah, jangan ganggu kami, jangan ganggu ibadah kami. Yeah. Ya kalau misalkan mereka tidak mau ada orang yang makan di bulan puasa, ya mereka jangan nyari-nyari. Ini mah nyari-nyari tuh ketahuan terus digerebek. Ya mereka nyari kok. Ya kalau nggak usah nyari-nyari kalau misalkan kalau mau gitu kan. Mereka ingin dihargai lah, ingin dihormati ya. Hanya orang-orang yang tidak berharga, hanya orang-orang yang tidak terhormat yang mencari penghargaan dan kehormatan dari pihak lain. Itu adalah poin keempat. Poin kelima, ini videonya bakal panjang tapi nggak apa-apa lah. Poin kelima, kenapa kaum muslimin itu ilfil banget sama ulama-ulama, itu adalah karena mereka itu sekarang tidak berdakwah. Kan salah satu kewajiban dari ulama itu adalah dakwah. Dakwah itu artinya apa? Menyeru kepada kebaikan. Nah, mereka tuh nggak mau menyeru kepada kebaikan. Mereka itu nggak mau apruk-aprukan, asruk-asrukan, masuk ke hutan belantara, nyari penduduk pedalaman, kemudian mengajarkan kepada mereka soal kebaikan, soal cinta kasih. Mereka nggak mau ngajarin itu. Mereka nggak mau datang, kemudian bawa bekal sendiri, duit sendiri untuk ke satu tempat, kemudian mengajarkan kebaikan. Itu enggak. Yang mereka lakukan adalah mendaftar, menjadwal kapan saya diundang dan di mana saya diundang, kemudian dicocokkan dengan tarifnya. Jadi ulama-ulama yang macam itu kita hanya bisa melihat dakwah mereka itu di masjid, di tempat di mana mereka diundang. Coba Baraya tandain silahkan. Ulama-ulama yang kita kenal sekarang kebanyakan itu adalah ulama-ulama yang kita dengar ceramahnya itu di tempat pengajian, di masjid. Ada nggak di antara mereka yang benar-benar menyeru masuk ke lingkungan orang-orang yang memang seharusnya ke lingkungan yang membutuhkan? Ya tidak. Jadi mereka tuh bukan menyeru, mereka tuh diseru. Diseru, Pak, ini tarifnya segini, boleh nggak? Oke, saya nanti datang tanggal sekian, kan gitu. Nah, itulah masalahnya Baraya. Jadi ya balik lagi ya, bisnis lagi, duit lagi, duit lagi. Kemudian keenam, penyakit dari ulama-ulama itu adalah mereka tuh mengajarkan intoleransi. Jadi kalau misalkan ngelihat orang dengan tradisi yang lain, itu mereka tuh marah-marah, mereka tuh akan menghakimi. Kalau misalkan ngikut ini, wah ini musyrik, ini salah, ini kafir. Bukan hanya terhadap orang-orang yang berbeda, terhadap orang yang KTP-nya muslim, terhadap ulama yang lain juga mereka tuh benar-benar intoleran. Jadi mereka tuh tidak kuat terhadap apa yang menjadi perbedaan di Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan ada di antara kaum muslimin itu yang satu berpandangan A, yang satu berpandangan B, udah pasti itu mah sesat-sesatan, tuding-tudingan gitu sama lain gitu. Ya kan begitu. Jadi mereka tuh benar-benar intoleran. Tapi kan yang intoleran cuma Wahabi. Enggak, Baraya, yang NU juga banyak. Banyak di antara orang-orang NU kayak sekarang misalkan Habib Rizik berantem ngajak perang sama Gus Pleret atau siapa gitu yang kayak gitu. Itu jadi mereka itu bisa koar-koar ketika misalkan korupsi terjadi mereka bungkam, ketika ada pagar laut mereka bungkam dan sebagainya mereka senyap. Tapi kalau misalkan golongan mereka sendiri yang dituding, yang difitnah, yang dijelekin, wah mereka asobiahnya luar biasa, habis-habisan. Ya itulah yang terjadi. Jadi mereka tuh intoleran terhadap perbedaan tuh gak mau mereka nerima tuh gitu. Ya padahal kalau misalkan kita membiarkan orang lain melakukan apa yang dia mau, ya nggak apa-apa, kenapa juga gitu kan. Lihat sekarang, orang-orang Kristen mau bangun gereja, nggak boleh. Ya udah, kalau nggak boleh bangun gereja, ya kami tetap harus melaksanakan ibadah di rumah si Anu gitu. Digerebek juga katanya, kenapa ini ibadahnya di rumah ini, kan harusnya diperuntukkan. Ya maunya gimana, mau bangun gereja nggak boleh, kemudian di rumah juga akhirnya juga nggak boleh juga. Terus maunya apa gitu. Tapi itulah yang terjadi di antara kaum muslimin. Nah, itu sebenarnya adalah alasan kenapa kaum muslimin itu akhirnya ilfil sama ulama-ulamanya. Karena gampang sekali mereka itu menggerebek dan menganggap yang lain itu salah, sesat, kafir, dan lain sebagainya gitu. Dan kemudian alasan yang ketujuh kenapa kaum muslimin itu ilfil kepada ulama-ulamanya, mereka itu mengajarkan agar kita tuh tetap bodoh gitu. Jadi kalau misalkan ikut santri itu mereka tuh diajarkan supaya tunduk patuh, dengar diam dari ustadznya ngomong. Kalau ustadznya tidak boleh dikritik, kalau mengkritik harus dengan sopan santun luar biasa dan sebagainya. Sumber buku mereka itu dari mana? Bukan dari Quran, bukan dari Sunnah, tapi dari ulama-ulama abad pertengahan gitu. Dan mereka ngikut aja seperti itu gitu. Dan mereka anggap itu adalah sesuatu yang baik. Suntangan bolak-balik berlebihan, cium kaki berlebihan, sujud di depan gurunya, minta foto untuk dapat keberkahan dan sebagainya. Ya mereka banyak yang melakukan hal-hal yang semacam itu gitu. Nah,
itu dipelihara, kebodohan itu dipelihara, karena kalau misalkan bodoh ya mereka bisa tetap dibohongin terus-terusan. Kayak sekarang misalkan ada travel umroh gitu, banyak di antara ulama-ulama itu yang karena bisnis umroh jadi mereka sampai mengeluarkan fatwa, udah daripada nungguan haji lama mendingan umroh aja dulu, mendingan umroh aja dulu. Banyak yang ngomong gitu, sebenarnya itu kan bisnis aja karena mereka punya travel umroh gitu. Ya kan sebenarnya dalam Islam itu yang wajib itu justru adalah hajinya, baru nanti belakangan umrohnya sebagai sesuatu yang sunnah. Tapi dalam pikiran mereka itu dibalik. Nanti alasannya karena nanti ininya lama, alasannya apa, tapi nanti ikut umroh ya sama saya dan sebagainya gitu. Jadi masyarakat itu dibiarkan bodoh agar mereka misalkan gampang dikibulin soal sendal Nabi, ini air liur Nabi, sampai orang-orang bodoh itu nangis-nangis kayak gitu. Ya orang-orang bodoh itu tetap beriman dan mereka menunjukkan keimanan yang kuat, tetapi alih-alih itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang konstruktif, ulama-ulama itu justru malah memanfaatkan untuk mendapatkan cuan yang lebih besar. Mereka cukup mengaku bahwa dirinya adalah Habib, mereka cukup mengatakan bahwa dirinya memiliki karomah, dan setelah itu mereka ingin mendapatkan sejumlah penghormatan. Dicium tangannya, dicium kakinya, dan sebagainya. Makanya dicontohkan oleh Faqih Muqaddam bahwa kalau saya nawar harus diturutin sesuai dengan keinginan saya. Begitu kurang lebihnya. Nah, walaupun kisah-kisah semacam itu tuh dulu tuh dibangga-banggakan oleh Ba'alawi, disebarkan kepada masyarakat, disampaikan di berbagai majelis untuk mendapatkan privilege dan keuntungan pribadi, sekarang mereka tidak lagi mewartakan itu karena malu. Ya bagaimana tidak, sejak 5 tahun yang lalu saya terus-terusan mengkritik mereka dan mulai banyak yang memahaminya. Kemudian Pak Kiai Imaduddin bikin tesisnya yang itu dampaknya menjadi jauh-jauh lebih luar biasa lagi, dan kemudian membuat mereka diragukan oleh masyarakat. Kemudian ditambahkan oleh penelitian Pak Sugeng yang melalui DNA menjelaskan, mengkonfirmasi secara jelas bahwa klan Ba'alawi bukan keturunan Nabi dan sebagainya. Maka cerita-cerita yang mereka gembar-gemborkan di zaman dulu itu sekarang justru malah mereka sembunyikan dan mereka sampaikan kepada para habaib-habaib, para penceramah-penceramah, jangan cerita yang seperti ini lagi, nanti dipotong, nanti di-share, nanti diviralkan di media sosial. Jadi udah senyapkan saja. Nah, jadi cerita-cerita semacam itu tuh sekarang di-skip, dan kemudian banyak di antara mereka yang mengatakan bahwa kisah-kisah itu tuh adalah kisah yang dibuat secara pribadi oleh habib-habib tertentu, oleh oknum-oknum tertentu. Sesungguhnya dalam ajaran kami itu tidak pernah seperti itu. Nah, itu klaimnya. Nah, tapi di sini saya hendak membantahnya dengan buku ini. Jadi kalau Baraya cek, silahkan lihat buku ini. Nah, ini adalah buku yang sangat direkomendasikan kalau Baraya pengen mengetahui tentang cerita-cerita habaib, cerita-cerita halusinasi. Karena karena buku ini tuh berasal dari sumber kitab-kitab asli mereka yang mereka anggap punya otoritas, dan di sini dikumpulkan semuanya sehingga ada lebih dari 400-an kisah-kisah tentang itu. Bukan hanya cerita tentang Faqih Muqaddam yang nawar, tetapi juga ada kisah-kisah tentang habaib yang memiliki Nusantara tapi menyesal tinggal di Nusantara. Ada kisah Habib penentu bencana alam di seluruh dunia. Jadi bencana-bencana yang ada di dunia itu disebabkan oleh dirinya. Misalkan di sini ada kisah tentang Surabaya. Jadi Surabaya kalau dapat bencana itu adalah gara-gara habaib. Kalau dia dapat anugerah itu juga adalah gara-gara habaib yang tinggal di sana. Kemudian kisah-kisah yang para habaib yang mengaku dirinya sebagai Allah atau setara dengan Allah atau memiliki kemampuan seperti Allah. Ya, seperti ada habib tertentu di sini yang makamnya di batu nisannya itu dituliskan siapapun yang berziarah ke sini maka seluruh doa-doanya akan dikabulkan. Begitu. Ada yang seperti itu. Ya, kisah-kisah semacam itu banyak. Kemudian ada kisah tentang anjuran bikin makam palsu. Ada. Jadi kalau kangen sama Habib bikin aja makam palsu, kemudian diklaim bahwa itu tuh makam Habib, nggak apa-apa. Nanti itu barokahnya sama-sama bisa mengabulkan semua permintaan gitu. Ada kisah-kisah yang semacam itu. Kemudian ada kisah yang menjelaskan para Habib itu adu kesaktian dengan malaikat gitu ya. Adu kesaktian dengan Habib-Habib yang lain tentang rantai emas. Nah, yang rantai emas dari langit yang terkenal itu, nah itu juga ada di sini ya. Kemudian ada Habib yang membangunkan orang mati. Dan ada Habib juga yang hidup sebelum dirinya hidup gitu. Jadi maksudnya ada orang tua Habib
yang belum, yang lagi berantem, kemudian Habibnya keluar dari rahim ibunya, kemudian marahin, jangan berantem, kemudian masuk lagi gitu. Ada kisah yang seperti itu. Ada juga Habib yang menjodohkan orang tuanya biar menikah dan akhirnya nanti keturunannya Habib gitu. Ada kisah-kisah yang semacam itu. Kemudian ada Habib yang menjamin masuk surga dan neraka hanya dengan melihat. Siapapun yang melihat saya Habib ini gitu ya, itu pasti akan masuk surga. Dan siapa yang bertemu dengan orang yang pernah melihat saya itu juga pasti masuk surga. Cerita-cerita semacam itu tuh di sini sampai bikin muntah Baraya karena terlalu banyak ternyata kisah-kisah semacam itu tuh. Kemudian ada kisah yang menegaskan bahwa Habib itu murni, suci, bebas dari dosa dan karena itu harus dihormati dan semua keinginannya itu harus dikabulkan sama manusia-manusia yang lain begitu ya. Kemudian ada juga cerita bahwa kota Tarim itu lebih mulia, lebih suci, lebih aman daripada kota Mekah dan Madinah dalam pandangan umat Islam dan lain sebagainya gitu. Jadi kisah-kisah ini sudah dibukukan, makanya kalau ada nanti yang mengatakan bahwa ada Habib-Habib tertentu yang mengatakan cerita-cerita itu adalah cerita dari sekelompok kecil Habib aja, oknum-oknum saja, aslinya tidak seperti itu. Nah di sini dijelaskan bahwa itu memang kisah-kisah itu ada dan bersumber dari kisah-kisah yang dianggap otoritatif, dari kitab-kitab yang dianggap otoritatif oleh para habaib itu. Makanya saya tekankan sekali lagi, kalau Baraya bertemu dengan Habib yang begitu congkaknya, pengen diciumin kakinya, tangannya digini-gini, ayo cium, nah seperti itu, jejak kakinya diciumin dan sebagainya, ya sebenarnya tidak kesalahan mereka murni, tapi bahkan mereka sejak kecil pun memang disuruh untuk mengaku bahwa dirinya tuh suci seperti itu gitu. Tapi saya harus menjelaskan posisi saya di sini bahwa saya tuh gak ada masalah dengan Habib. Nah, bahkan banyak orang yang komplain, kenapa Pak Guru masih menyebut Habib Bahar sebagai Habib gitu, Habib Rizik sebagai Habib gitu. Ya nggak apa-apa kan, Habib itu bukan berarti keturunan Nabi kan. Tapi saya masih menghormati itu dalam artian apa? Dalam artian sebenarnya saya nggak jadi masalah dengan Habibnya. Dengan Habib Ja'far misalkan kan saya apresiasi beliau gitu. Saya nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah ada Habib-Habib yang menggunakan Islam, yang menggunakan Nabi untuk keuntungan mereka sendiri, tetapi menyesatkan umat, membodohkan umat, dan morotin duit umat. Nah itu, jadi ngaku Habib harus dicintai, saya punya hutang 100 juta tolong dilunasi. Saya benar-benar meyakinkan kepada Baraya bahwa praktek semacam itu tuh lumrah kepada murid-murid habaib. Habib ini punya hutang sekian-sekian, tolong lunasi ya. Habib ini butuh Ferrari baru, tolong belikan ya. Kepada jamaahnya tuh memang sudah seperti itu. Sebab siapapun yang menolak itu pasti akan dianggap kualat. Bukan hanya soal duit, tapi juga soal wanita. Ada pengikutnya yang punya istri cantik, istrinya diminta, kalau enggak kamu akan laknat. Kayak gitu. Di pesantren-pesantren, cek aja pesantren-pesantren yang dekat dengan habaib, punya banyak sekali kisah-kisah. Kedatangan Habib, wah ini ada santriwati cantik, mau saya jadikan istri, itu gak boleh ditolak. Dan akhirnya banyak yang ngasih. Nah kejadian, dan itu tuh menggunakan apa? Menggunakan cerita-cerita palsu itu, bahwa saya tuh bisa mengendalikan surga dan neraka, dan sebagainya gitu. Dan mereka mengaku sebagai ulama bersanad, sanadnya langsung karena langsung ke Nabi dan sebagainya. Ya, begitu kan? Nah, itu yang saya permasalahkan itu. Karena mereka tuh udah merusak logika, udah merusak ekonomi, udah merusak agama Islam, merusak citra Nabi, dan itu semua hanya demi kepentingan mereka sendiri. Habib-habib yang asli, habib-habib yang benar-benar muslim, saya yakin mereka juga akan sependapat dengan saya. Cuman saya nggak tahu kenapa banyak sekali orang-orang yang justru malah masih mengikuti mereka, termasuk ulama-ulama gitu. Ada Ustadz Adi Hidayat yang mencoba untuk mentolerir mereka, kemudian Gus Baha juga mentolerir karena teman-teman gitu ya, dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih fatal itu Ustadz Abdul Somad gitu, yang justru malah ikut terlibat dalam upaya menyebarkan cerita-cerita khurafat yang semacam itu. Makanya saya mohon maaf ya, sekarang kaum muslimin di Indonesia itu sudah banyak yang kehilangan pegangan. Banyak di antara mereka yang sudah jarang untuk ibadah harian gitu. Bahkan cek ini, saya bikin video ini ketika sedang puasa, saya nggak tahu uploadnya kapan. Tapi ketika sedang puasa ini, cek yang tarawih itu kalau dipresentasikan jumlahnya turun terus. Yang pesantren jumlahnya turun terus. Muslimah-muslimah yang tebar aurat sekarang bertambah terus. Karena apa? Bukan gara-gara mereka benar-benar salah, tetapi gara-gara ulama-ulama zaman sekarang tuh jadi makin halu, makin gak jelas. Udah mereka provokator, udah mereka menebarkan kebencian, termasuk juga mereka malah terlibat dalam cerita-cerita halu yang semacam ini. Begitu kan? Nah, jadi
ini tuh harus ada introspeksi, tapi kenapa gak ada yang mau introspeksi hanya gara-gara mereka tuh satu golongan gitu. MUI gak pernah sekalipun menegur ini. Padahal udah jelas-jelas ini di luar koridor Islam. Baraya silakan cek buku ini, Baraya lihat isinya bagaimana, Baraya temukan langsung cari kitabnya, karena di sini dituliskan dari kitab mana gitu cerita ini gitu ya. Langsung kemudian baca sendiri, Baraya akan menemukan kisah-kisah yang semacam itu gitu. Nah, saya sih menduga kenapa mereka masih diterima oleh sebagian kaum muslimin, bukannya kaum muslimin marah malah mereka mencintai mereka itu padahal menyebarkan ajaran-ajaran pagan gitu ya. Ya karena mereka tuh menggunakan simbol-simbol agama gitu. Menggunakan simbol-simbol Islam. Jadi dan itulah makanan keseharian masyarakat Indonesia. Jadi gini Baraya, sekarang Baraya gini ya. Baraya sekarang pakai baju batik, kemeja batik biasa-biasa aja gitu ya. Kemudian ganti pakaian Baraya itu pakai sorban, pakai jubah. Ya yang kayak gitu ya. Kemudian datang ke masjid. Itu orang-orang pasti bakal nyiumin tangan Baraya. Baraya gak usah tobat. Baraya gak usah berbuat baik. Baraya gak usah memperbaiki ibadah. Cukup ganti bajunya. Cek sendiri, silahkan datang ke masjid pakai baju yang seperti itu. Itu anak-anak bocil langsung berdatangan nyiumin tangan Baraya gitu. Karena apa? Karena masyarakat kita itu nalarnya, saya mohon maaf ya, sebagian besar masyarakat kita itu nalarnya memang rendah, dan karena nalarnya rendah, mereka itu tidak sanggup untuk menjangkau abstraksi tertentu gitu. Mereka tuh cuman sampai pada hal-hal yang konkret, simbolik, hal-hal yang jelas bisa diindra oleh mereka gitu, dan mereka akan memproses sesuai dengan simbolisasi-simbolisasi. Itu saja gitu. Nah, jadi ya karena kebanyakan kaum muslimin seperti itu, maka ulama-ulama atau dai-dai di Indonesia ya akhirnya menjadi pengikut seperti itu gitu. Nah, tapi saya mohon maaf ya, pada Pak Ustadz Abdul Somad misalkan, saya tuh ingin mengatakan beliau itu kan pernah, saya mohon maaf ya, beliau tuh pernah bercerita bahwa di Tarim itu, ya karena beliau mengikuti cerita-cerita halu habaib itu ya, di Tarim itu jalan-jalan tidak diaspal, bukan karena pemerintah tidak mampu, tapi karena di jalan itu banyak jejak-jejak para wali yang tidak mau dihapus atau ditutup. Begitu. Itu perkataan dari Ustadz Abdul Somad. Luar biasa, beliau kemakan hoaks, kemudian menyebarkan hoaks itu kemana-mana, ke jemaah-jemaahnya. Saya tuh sebenarnya seneng sama Ustadz Abdul Somad itu, tetapi kok gini-gini amat gitu. Kok nalarnya gak dipakai sama sekali dalam hal ini? Coba kita cek hal yang paling simpel aja, hal yang sederhana. Yaman. Yaman itu adalah negara paling miskin di dunia. Di sekelilingnya geng Timur Tengah itu kaya semuanya, tajir melintir semuanya. Geng Timur Tengah itu karena penghasil minyak, penghasil gas. Kecuali Yaman. Yaman tuh miskinnya luar biasa. Bukan hanya paling miskin di Timur Tengah, dia paling miskin di seluruh dunia. 5 besar paling miskin di seluruh dunia. Nah, dengan situasi yang seperti itu, maka itulah yang menyebabkan pemerintahnya gagal untuk mengaspal jalan. Karena miskinnya luar biasa. Jadi gak ada hubungannya dengan jejak yang tertutup. Kalau misalkan Ustadz Abdul Somad sekedar ngecek data indeks pembangunan manusia di Yaman gitu, dia tuh bakal tahu. Tapi kenapa dia langsung percaya bahwa bukan gara-gara pemerintahnya tidak mampu, tapi gara-gara di sana banyak jejak wali? Bukan. Emang karena nggak mampu aja, Baraya. Jadi ya saya sebenarnya menyesalkan banyak sekali ulama-ulama yang menjadi pegangan masyarakat sekarang justru malah ikut-ikutan menyebarkan halu seperti itu. Itu patut disayangkan. Padahal ya kalau misalkan kita mau ya kita kritik aja. Ini kan kita tuh demi Islam, bukan demi habaib, bukan demi kelompok tertentu, bukan hanya gara-gara saya NU jadi saya begini. Enggak seperti itu juga gitu. Saya tuh kenal sama anggota DPR yang dia itu dulu adalah murid dari Habib yang lama sekali, yang panjang sekali, tapi dia berteman dengan saya dan mengatakan bahwa saya masih menghormati guru saya yang Habib Anu itu, tetapi saya kontra dengan cerita-cerita yang halu dan sebagainya. Ya nggak apa-apa, kan kayak gitu. Benar itu ya benar, salah itu salah gitu. Nggak harus sesuatu yang salah hanya gara-gara disampaikan oleh orang yang dianggap benar lalu kesalahan itu dianggap benar gitu. Itu logikanya kan ngaco gitu. Jadi saya ngajak kepada Baraya semua untuk selalu berpikir kritis, selalu berpikir skeptis. Jangan hanya gara-gara orang bersorban kemudian mengatakan bahwa dirinya bisa pulang pergi ke langit langsung kita percayai. Jangan. Bagaimanapun kita tuh harus menggunakan akal pikiran kita agar tidak terdoktrin.